Kita kali ini sebenarnya akan membahas beberapa hal gitu ya. Beberapa hal itu adalah yang pertama itu contoh mesin learning yang ada sekarang ini seperti apa gitu ya. Yang mungkin kita temuin sehari-hari gitu ya. Cara kerjanya gimana dan sebagainya nanti kita bahas gitu ya gitu. Kemudian yang kedua adalah komponen dari learning itu apa gitu. Apa sih sebenarnya supaya mesin learning itu dapat bekerja? Nah, nanti saya kasih contoh yang sederhana, nanti modelnya mungkin model perceptron saja gitu ya. Simple model perceptron, kemudian cara menghitungnya seperti apa, kemudian nanti tipikalnya seperti apa. Lah, type of learning di sini ini sebenarnya yang kemarin sudah dibahas, hanya ini agak lebih detail. Jadi supervised, unsupervised gitu ya. Tapi tidak terlalu detail sampai ke persamaan gitu ya, karena nanti masing-masing itu dipecah menjadi metode-metode yang sudah ada gitu ya gitu. Jadi nanti di sini secara garis besar tuh bedanya antara supervised, unsupervised sama reinforcement learning itu apa gitu. Lah yang terakhir kuis gitu ya gitu. Kuisnya nanti kita lihat seperti apa gitu ya gitu. Baik, kita mulai saja. Yang pertama itu example dari machine learning gitu ya gitu. Kalau kita lihat sebenarnya semua yang ada sekarang ini sudah menggunakan machine learning gitu ya gitu. Sederhananya semua media lah yang ada di internet, mau Pinterest, mau Facebook, mau apapun, Google gitu ya, Google Map gitu ya, YouTube gitu ya gitu. Dan beberapa ada yang sudah lumayan bagus gitu ya. Google juga kabarnya dia bikin machine learning-nya itu sangat bagus sekali gitu ya. Dulu malah kadang pernah saya baca Google itu membuat machine learning gitu ya. Saking pinternya dia bikin bahasa pemrograman sendiri machine learning-nya gitu. Jadi antar mesin ke mesin dia bikin program sendiri gitu ya. Kemudian di stop karena ada kendala, tidak tahu apakah mungkin karena bahaya atau apa. Facebook juga bikin gitu ya. Kalau misalnya kalian search gitu, Facebook AI Research gitu ya, FAIR gitu ya, itu udah lama sekali gitu ya. Jadi dana dia gunakan buat itu. Pinterest juga ada. Karena apa? Ketika kita membuka sesuatu pasti ada suggestion untuk melihat apa yang kita lihat. Begitu juga dengan YouTube nih gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sering buka YouTube gitu ya, nah, kalian pasti kok tahu-tahu lihat apa gitu ya. Kemudian berikutnya kok suggestion video yang muncul itu kok mirip-mirip dengan yang sering kalian lihat gitu ya gitu. Nah, nanti kita bahas seperti apa. Ini mungkin saya inikan bedah sedikit yang kita ambil contoh yang YouTube lah gitu. Jadi yang awal sebelum kita lihat gitu ya ke YouTube-nya gitu ya, bahwa sebenarnya essence dari machine learning ini apa sih gitu ya gitu. Kapan kita bisa menggunakan machine learning kan gitu. Kadang kan kayaknya gitu. Jadi yang pertama adalah pola atau pattern itu harus ada gitu ya. Walaupun mungkin kita sebagai manusia tidak bisa melihat pola tersebut. Tapi diduga ada paling enggak gitu. Lah yang kedua ini yang penting nih gitu ya. Jadi secara matematically kita tidak bisa menghubungkan antara data-data yang ada gitu ya. Jadi yang mau kita lihat itu tidak bisa kita hubungkan. Karena ada nih suatu saat ada yang TA lah gitu ya. TA menggunakan machine learning. Kebetulan saya pengujinya. Lah, sebenarnya yang mau di machine learning kan itu bisa dihitung menggunakan Excel gitu loh. Ya sebenarnya percuma kalau menggunakan AI gitu ya. Karena kalau misalnya AI atau machine learning itu sebenarnya kalau memang sudah tidak bisa gitu loh. Jadi mempersulit diri sendiri kalau misalnya dengan simple regresi atau apa tanpa menggunakan machine learning sudah dapat dilakukan. Gitu. Jadi paling tidak hal yang mau kita machine learning-kan itu kita tidak bisa hubungkan secara matematika gitu loh. Secara persamaannya itu sangat sulit. Misalnya dimensinya, variabel yang berpengaruh misalnya ada 20 gitu. Kalau 20 kan berarti susah untuk dideskripsikan kalau digrafikkan itu kalau misalnya sumbu X, Y, Z aja kan hanya 3 variabel. Kalau 20 seperti apa dimensinya kita nggak bisa bayangkan. Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya hal yang mau kita machine learning-kan itu ternyata masih bisa
dibikin persamaannya secara istilahnya manual walaupun menggunakan Excel dan sebagainya, ya percuma kita mesin learning kan. Karena apa? Sama aja seperti kan alasannya ketika saya tanya kan bisa Mas di depan gitu. Ya bisa gitu loh. Sama aja misalnya membunuh nyamuk pakai apa? Pakai bom bisa, ya bisa gitu loh. Tapi harus proper penggunaannya. Nyamuk ya pakai tebah aja atau pakai tangan juga bisa gitu loh. Tapi kalau nyamuk pakai bom ya memang mati nyamuknya, tapi ya overpower lah gitu. Yang ketiga itu harus ada data. Nah, ini jadi mau saya bilang saya punya metode mesin learning yang bagus gini, tapi kita lihat dulu data kadang apa polanya juga berbeda-beda, jumlahnya banyak atau tidak gitu. Karena apa? Namanya mesin learning dia mempelajarin dari data. Jadi kalau misalnya datanya jumlahnya juga tidak banyak dan sebagainya ya mungkin atau sama sekali nggak ada data ya gimana mau mesin learning kan gitu. Oke, dari Essence ini kemudian kita lihat nih bagaimana kalau misalnya YouTube nih gitu ya kita atau salah satu contohnya suggestion list kita di YouTube kalau saya misalnya nonton YouTube. Ini misalnya saya gitu ya. Saya, misalnya yang di atas ini ya, ini misalnya saya nih gitu ya gitu. Saya ada beberapa kesukaan nih gitu. Misalnya saya suka ini ada variabel-variabel yang akan dievaluasi sampai banyaknya n lah gitu ya. Nah, ini misalnya yang pertama ini ada action filmnya apa? Apakah action atau kalau misalnya satu pilihannya action, saya bisa lihat ini suka atau tidak saya nih gitu ya gitu. Jadi misalnya kita list gitu ya. Misalnya yang satu nih apa nih? Saya action suka enggak? Misalnya suka gitu, high gitu ya misalnya gitu. Misalnya skalanya 3, high, medium, low gitu ya gitu. Komedi saya medium dan sebagainya. Misalnya yang terakhir ini apa? Artis gitu. Artisnya siapa gitu. Wah, itu misalnya artisnya di sini apa? Artisnya misalnya apa? Jet Li gitu. Saya suka gitu, high gitu ya gitu. Ini dari sisi saya pengguna kan gitu. Kemudian videonya dilihat gitu ya gitu. Ini action enggak? Kalau action berarti H gitu. Komedi enggak? Oh ada action ada komedinya berarti medium gitu. Dan dilihat sampai terakhir nih artisnya siapa nih? Misalnya ini Jet Li gitu. Wah. Lah kalau melihat kesamaan ini gitu ya, berarti kesukaan saya apa dan video yang mau diinikan itu hampir sama, ada kesamaan, berarti masukkan ke saran saya kan gitu ya. Masukkan ke saran saya. Tapi ada yang aneh nggak di sini gitu ya. Memang kalau misalnya saya mau menyesuaikan antara saya dengan film, mensuggestion film ke teman gitu ya. Berarti saya apa? Untuk mengetahui isi-isi ini otomatis teman yang mau menyarankan film tadi berarti apa? Sudah melakukan wawancara kan gitu. Harus wawancara dan sebagainya. Film saya ini kesukaannya apa? Dan teman tadi yang menyarankan tadi berarti harus sudah melihat videonya. Nah, kalau begini berarti apa? Berarti sebenarnya ya ini tuh bukan, ya memang benar kalau untuk menyarankan memang benar seperti ini gitu ya. Tapi ini bukan sama sekali mesin learning. Karena apa? Karena untuk menyamakan ini kita butuh effort lebih, wawancara dan sebagainya gitu ya. Ya memang kalau misalnya menyarankan film ke seseorang pasti seperti ini gitu ya. Oh yang sesuai apa gitu, ada kesamaan gitu ya. Tapi ini bukanlah mesin learning gitu. Karena apa? Effort dari ininya lebih banyak gitu ya gitu. Karena apa? Sebenarnya mesin learning itu gunanya untuk membantu kita gitu. Mesin learning itu akan memudahkan kerja kita, bukan akan memperbanyak gitu ya gitu. Jadi yang awal kita lihat dan sebagainya seperti ini memang untuk menyarankan film ke seseorang memang begini caranya. Tetapi ini bukan mesin learning. Karena bayangkan saja yang nonton YouTube berapa, yang video yang di storage di YouTube ada berapa gitu.
dan butuh waktu berapa jika melakukan model seperti ini. Oke, gitu. Nah, sebenarnya yang dilakukan seperti apa sih gitu. Jadi yang dilakukan adalah sebenarnya saya gitu ya. Ini di atas ini. Ini hanya dilihat variabel-variabel yang mungkin ada ketika saya mengakses. Saya tidak perlu ditanya karena misalnya data tersebut sudah ada di situ. Misalnya apa? Usia, lokasi, ya. Kemudian apa? Jenis kelamin. Terus apa? Dari situ variabel di situ. Kemudian kita lihat juga ketika menonton saya apa. Gitu. Video yang ditonton panjangnya, durasinya berapa. Walaupun nanti hal-hal tersebut kita tidak bisa melihat itu sebagai suatu ada suatu hubungan. Gitu. Iya, kalau datanya hanya satu, gitu ya. Gitu. Tetapi sebenarnya yang dilakukan adalah apa? Machine learning itu adalah reverse engineering. Jadi saya sering nonton gitu ya, walaupun saya tidak nge-like gitu ya, tapi waktu untuk menonton saya itu saya lakukan sampai habis gitu. Berarti mesin dapat menjudge nih bahwa saya suka konten tersebut. Walaupun misalnya itu konten tersebut panjangnya berapa? 1 jam. Gitu. Ada yang kontennya hanya 10 menit, tapi saya hanya lihat di depannya saja, saya nggak lihat gitu. Habis itu saya skip, Nah, data-data yang terstorage di situ, videonya tipikalnya kayak apa, dan saya, lokasi, umur, dan sebagainya, itu semuanya diambil gitu. Yang kira-kira bisa di-match-kan. Di sini kan jelas nih, kalian pasti akan nge-like, dislike, dan sebagainya kan gitu. Nah, dari data-data yang ada tadi, kemudian dilakukan apa? Reverse engineering namanya gitu. Ya walaupun kalau misalnya hanya satu tidak bisa terlihat seperti apa hubungannya. Tetapi dari yang banyak, lokasi, negara, usia, jenis kelamin gitu ya gitu. Mungkin di Indonesia dengan usia seperti kalian mungkin berbeda dengan di luar negeri dengan usia seperti kalian gitu ya. Jadi range-nya akan berbeda gitu. Ya inputan-inputan yang sering kalian masukkan di email dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya datanya sangat berharga itu ketika kalian memasukkan data tersebut. Nah dari situ kemudian machine learning tadi melakukan istilahnya learning dari data tadi, melihat hubungan yang ada tadi di situ. Nah, hubungan tadi kemudian dipelajarin gitu. Lah, variabel-variabel seperti tadi misalnya lokasi gitu ya. Lokasi misalnya jenis kelamin gitu ya. Warga negara, usia gitu ya. Dan lain-lain yang mungkin kita tidak duga. Begitu juga dengan video. Apa yang simpel? Yang kita kadang ini gambar pertama apa gitu, thumbnailnya apa gitu. Apakah ada kaitannya antara saya dengan video ini gitu? Saya sering mengklik ada kaitannya enggak gitu. Nah, dari situ kemudian dilakukan learning tadi gitu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan mesin learning. Nanti akan kita lihat kalau misalnya yang agak lebih ada gambaran lagi gitu ya. Supaya kalian lebih paham nanti antara supervised, unsupervised dan sebagainya. Nah, kalau misalnya seperti itu gitu berarti kita apa sih sebenarnya komponen yang digunakan oleh mesin learning gitu ya? Apa yang digunakan gitu ya? Oke, supaya gampang gitu ya, saya ambil ini mungkin case di bank tapi bank yang nggak tahu kalau di Indonesia sudah mengaplikasikan ini atau belum. Jadi kalau di luar itu bank itu biasanya kalau kartu kredit sudah online dan approvalnya sudah otomatis menggunakan machine learning. Nah ini untuk melihat bahwa sebenarnya ada beberapa komponen yang perlu kita lihat. Berarti apa? Yang pertama kita ambil contoh komponennya apa aja gitu ya. Gitu. Yang pertama minimal adalah adanya apa? Tadi disinggung bahwa adanya input dan output kan gitu. Nah, di sini available komponennya apa? Applicant information gitu ya gitu. Dari bank kan jelas nih.
Kita punya applicant information gitu ya. Gitu. Apa aja? Ya usia, jenis kelamin, pendapatan tahunan, tempat tinggal, lama tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Walaupun kadang-kadang gitu ya, kartu kredit approval ini hanya melihat pendapatan tahunan. Tapi ternyata tidak juga dari historinya. Ternyata tidak juga, karena kadang-kadang malah yang pendapatannya besar juga dia ternyata bisa bermasalah juga kadang gitu ya. Jadi dari data ini gitu ya, kemudian dilihat pembayarannya lancar atau tidak. Ini kan data dari banknya gitu ya, kartu kreditnya seperti apa. Pembayarannya tersendat atau tidak. Tidak membayar malah gitu. Misalnya tadi di sini berarti pembayarannya lancar berarti +1 gitu ya, atau approve gitu. Karena ada datanya nih. Ini -1, decline gitu ya. Ini juga -1, decline gitu. Nah, ini beberapa komponen yang ada yang bisa kita lihat bahwa ini adalah komponen input dan sini komponen output. Coba kita bedah sedikit supaya agak lebih paham gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita jabarkan, kita mapping gitu ya, dari kasus yang kartu kredit approval ini, ya, applicant information itu bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai inputan. Gitu. Ini saya ambil case-nya yang sederhana supaya kalian paham. Nanti kita masuk kalau misalnya ke migas bagaimana, nanti ada beberapa gitu ya. Kalau misalnya supervise, unsupervised dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya applicant kartu kredit condition, ini history datanya gitu ya. Ini adalah outputnya. Jadi tadi yang membayar, tidak membayar, atau bad customer, atau good customer dan sebagainya. Nah target function ini gitu ya. Ini yang mau kita cari nih gitu lah. Karena kan sebenarnya kita belum tahu nih gitu ya. Hubungan antara ini dan ini tuh kita belum tahu nih gitu loh. Kalau aplikannya tadi inputannya seperti apa, sebenarnya dia itu calon customer yang baik atau tidak, kan gitu. Ya, dia calon customer yang baik atau tidak. Lah, selain itu ini ada data history record antara apa? Antara kalau inputannya ini outputnya akan seperti ini. Ya gitu. Lah ini hipotesis nih. Hipotesis itu apa? Tadi kita inginnya dapatnya ini, dari hasilnya itu kita dapatnya seperti apa nanti. Nah ini formula yang setelah apa? Setelah kita dapatkan setelah learning. Oke. Kalau kita jabarkan menjadi suatu flowchart gitu ya, suatu flowchart gitu ya. Dapatnya seperti ini nih, gitu ya kita. Nah ini untuk awal gitu ya, ini kalian nggak usah lihat dulu nih hipotesis set gitu ya. Yang ada tadi kan apa? Target, gitu ya, yang kita belum tahu hubungannya seperti apa, data, gitu ya. Tadi, kemudian final hypothesis atau korelasi yang kita dapat dari data dan output tadi, input dan output tadi. Nah di sini ini ada dua hal yaitu learning algorithm sama hypothesis set, gitu ya gitu. Hipotesis ini bisa apa aja? Nanti kita pelajarin satu persatu. Nanti bisa dilihat. Nanti Mas Steven juga akan mendeskripsikan ini, gitu ya. Ada neural network, gitu ya. Ada perseptron dan macam-macam lah, gitu ya. Nanti tapi ini saya hanya ambil, gitu ya. Ada yang super vector mesin, gitu ya. Macam-macam yang ada di sini. Ini secara garis besar sebenarnya flow-nya sama, gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa ininya. Nah, di sini dari tiga data ini sebenarnya learning algorithm sama hipotesis ini terbuka untuk semua metode. Nah, dua ini antara learning algorithm dan hipotesis set ini disebut solution component. Tadi komponen learning tadi, gitu ya, ada beberapa, gitu ya. Nah, di sini ini isinya misalnya ini dua ini disebut adalah learning model. Gitu ya, gitu. Jadi bisa saja nanti kalau misalnya hipotesis setnya itu neural network gitu ya, ini learning algoritmnya apa? Yang di neural network itu ada yang namanya back propagation gitu. Nah, kalau misalnya nanti yang kita gunakan itu apa? Perceptron gitu ya, hipotesisnya gitu ya. Nah, nanti algoritmanya ya perceptron algoritma gitu.
Hipotesisnya ada juga misalnya nanti support vektor mesin gitu. Malah nanti akan dipelajari kemudian gitu. Lah, learning algoritmenya apa? Bisa quadratic programming dan sebagainya. Oke. Lah ini learning model ini bisa berbagai macam. Jadi jangan mengunci gitu ya. Kadang tuh ada yang karena nanti kalau misalnya kita bahas agak di akhir nanti akan saya tunjukkan bahwa sebenarnya setiap learning model itu ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Jadi tidak selamanya misalnya neural network lebih bagus dari ini, tergantung dari datanya. Apalagi nanti kalau yang unsupervised gitu ya, gitu. Unsupervised itu mengklasterisasi gitu ya. Itu tergantung datanya. Jadi tidak ada di sini yang super. Istilahnya metode yang super itu tidak ada gitu. Karena setiap metode kadang cocok untuk suatu kondisi tertentu. Nanti kita lihat. Apalagi kalau misalnya dia unsupervised itu agak susah juga gitu. Oke. Nah ini kita refer sebagai learning model. Nah untuk lebih paham saya akan jelaskan yang paling simpel lah gitu ya. Model paling simpel itu sebenarnya adalah perseptron. Perseptron itu sebenarnya neural network yang paling sederhana. Ya gitu. Jadi misalnya tadi input tadi ada X1, X2, X3 gitu ya. Nah, ini inputan gitu ya. Terus ada approve credit gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sesuai dengan persamaan tadi, itu tentu tadi ada threshold gitu ya. Nah, di sini ini karena perseptron ini hanya simple gitu ya. Jadi sebenarnya di sini nanti ini sign ini dia ada istilahnya transfer function di sini gitu ya. Jadi persamaannya sebenarnya ini kalau kita lihat ya, ini sebenarnya X1 kali W1 gitu ya, tambah X2 kali W2 gitu ya, seterusnya gitu ya. X3 W3 gitu ya, ini tambah gitu ya. Tambah N gitu ya gitu. Ini sama dengan fungsi yang mau masuk ke sini. Fungsi yang ada di sini. Di sini. Lah, sign ini nanti ada yang namanya transfer function di sini. Jadi transfer function itu merubah nilai di sini karena Y ini hanya plus 1, minus 1, atau 0, atau 1 gitu. Transfer functionnya bisa bermacam-macam. Ini perseptron model ini sebenarnya neural network paling sederhana karena hanya satu value gitu ya. Satu tingkat gitu ya. Nanti dan karena satu tingkat dia linear pemisahannya gitu. Nah di sini otomatis untuk approve ini kan saya juga belum tahu nih threshold-nya dari nilai ini berapa. Gitu ya gitu. Jadi saya juga masukkan ini jika ini dikurangi threshold gitu ya, hasilnya paling tidak sesuai dengan yang kita inginkan dari persamaan di sini. Persamaan Hx-nya ini apa? Ya Y ini approve atau deny kan gitu. Nah, ini kalau threshold tadi kita rubah gitu ya, kita rubah threshold ini supaya persamaannya lebih simpel gitu ya. Ini kita jadikan juga di sini, oh ya saya kembali ke sini gitu ya. Jadi yang di sini ini sebenarnya X1 W1 ini ada namanya W ini weighting atau pembobotan. Jadi misalnya saya ada 3 variabel di sini ya yang mempengaruhi hasil di sini. Jadi misalnya tadi X1 ini penghasilan, usia dan sebagainya, lokasi dan sebagainya. Penghasilan ini ternyata berpengaruh sekali terhadap apa? Terhadap dia menjadi customer yang baik atau tidak gitu ya gitu. Ini gitu ya. Gitu. Dia menjadi customer yang baik atau tidak itu sangat tergantung misalnya ke pendapatan tahunannya gitu ya gitu. Lah nanti ketika di training gitu ya, di training di perseptron ini gitu ya. Ini paling enggak kelihatan apa? Berarti weightingnya ini dia ketika X1 ini pendapatan dia akan besar karena variabel X1 ini sangat apa? Sangat mempengaruhi. Sedangkan variabel-variabelnya gitu ya yang tidak terpengaruh gitu ya. Ini akan terlihat bahwa nanti weightingnya juga akan kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita gambar gitu ya, tornado chart misalnya X1, X2, X3 gitu ya, weighting tadi pasti yang paling besar tornado chartnya akan makin besar. Nah ini weighting ini pembobotan karena dia menganggap bahwa variabel X1 tadi itu adalah variabel yang sangat berpengaruh terhadap hasil. Gitu.
Nah, threshold tadi kemudian untuk mempermudah bisa saja kita gabungkan menjadi satu, yaitu menjadi W yang pertamanya X-nya 1, ada menjadi X-nya 0 dengan menambahkan W0. Jadi di sini ada yang namanya nanti bias gitu. Khusus dia tambahan lagi satu lagi. Gitu. Nanti kita akan pelajarin kalau misalnya kita di neural network. Nah, kalau kita lihat yang warna biru-biru ini gitu ya, biru-biru ini gitu ya. Ini. Ketika ini nanti di sensitivitas, otomatis ini kan data ya, X1 ini data, coba saya clear ya. Ini kan data semua gitu ya, ini data gitu ya. Outputnya juga data gitu ya. Kan ini satu pasang kan gitu ya, X sama Y-nya. Yang berubah-ubah supaya hasil HX ini atau Y sesuai gitu ya, berarti di sini itu kan terbentuk persamaan ini kan gitu. Nah, yang dicoba adalah W1 dan threshold ini akan merubah kemiringan dari garis ini. Karena kalau kondisinya hanya perseptron seperti ini, dia linear gitu. Jadi dia akan bergerak ke sana gitu ya. Yang lama-lama dia akan menseparasi ini. Gitu. Jadi nanti akan ketemu bahwa, oh ternyata datanya itu berubahnya seperti ini. Ini kelompok data yang dia misalnya ini approve gitu. Dan di sini adalah decline gitu. Nah, ini dicoba-coba dengan merubah W1 ini weighting dan threshold tadi. Atau di sini semuanya jadinya weighting semua. Gitu. Oke, jadi ini machine learning yang paling simpel gitu ya. Paling tidak kalian langsung ada bayangan, oh ternyata bekerjanya seperti itu. Nanti untuk misalnya neural network yang kompleks dan sebagainya sebenarnya hanya sama seperti ini. Oke, paling enggak udah ada gambaran gitu ya. Nah sekarang saya mau menjelaskan ini sudah yang simpel. Sebenarnya nanti dia akan dijelaskan lagi gitu. Ini hanya gambaran saja, makanya saya ambil yang simpel. Selanjutnya, kalau begitu apa sih tipe dari learning gitu ya? Learning itu apa? Learning itu model pembelajarannya gitu ya. Jadi machine learning itu sebenarnya tipe-tipenya ada apa aja gitu. Jadi sebenarnya itu dasar dari pemikiran ini sebenarnya apa? Dengan belajar kita tahu proses yang tersembunyi gitu ya. Di sini kalau underlying prosesnya, kalau misalnya manusia kan jadi tahu gitu ya. Kalau di sini sebenarnya underlying prosesnya apa? Ya itu apa? Target function tadi gitu lah. Jadi ini sebenarnya kalau di kita di machine learning ini adalah apa? Target function gitu lah gitu. Karena apa? Kita pengen tahu hubungan yang ada di situ apa gitu. Gitu. Hubungan antara data sama output tadi apa? Nah, tapi di machine learning ini tipe pembelajarannya dibagi menjadi 3 kategori besar. Sebenarnya ada yang mengkategorikan juga reinforcement learning itu sebenarnya masuk ke unsupervised gitu. Tapi oke lah, ini 3 gitu ya, kita bagi 3. Jadi yang pertama adalah supervised gitu ya. Supervised learning. Namanya di supervisi berarti ada support gitu ya. Yang kedua itu unsupervised learning. Ya. Yang ketiga adalah reinforcement learning. Gitu. Nah, cabang-cabangnya secara garis besar sebenarnya begini. Tapi nanti di detailnya akan dibahas berikutnya gitu ya gitu. Jadi yang di supervise itu ada yang namanya classification, ya, ada yang namanya regression gitu. Sedangkan nanti kalau di unsupervised itu ada yang namanya classification dan clustering. Serta nanti ada reinforcement learning juga ada gitu ya, gitu ada beberapa. Tapi di sini tidak saya jelaskan dulu gitu ya. Saya hanya ngambil yang garis besarnya saja. Baik, kita bahas secara garis besar satu persatu gitu ya. Sehingga nanti jika adik-adik masuk ke bagian yang detailnya sudah tahu gambaran besarnya seperti apa. Baik, kalau yang supervised nih gitu ya, gitu. Supervised learning.
Jadi yang namanya supervise berarti input disediakan, gitu ya. Input disediakan, output juga disediakan dan outputnya benar. Gitu. Jadi benar-benar value-nya yang diserahkan, gitu ya. Gitu. Jadi kalau kayak yang tadi yang kartu kredit tadi, lah itu outputnya disediakan, gitu ya. Gitu. Outputnya disediakan. Jadi itu termasuk tadi yang kita lakukan di kartu kredit tadi untuk approval tadi itu termasuk yang supervised learning, gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di prosesnya di sini ada data gitu ya, raw data gitu ya. Kemudian ada logaritma, ada training data set gitu ya. Hal yang diinginkan atau output tadi di-match-kan gitu ya gitu. Jadi istilahnya persamaan di dalamnya atau black box di dalamnya itu di-match-kan supaya hasilnya, jawabannya atau yang keluaran dari logaritma tadi sesuai dengan output yang disediakan. Gitu ya gitu. Kemudian diproses, lah ini jadi output. Gitu. Tandanya gimana? Nih gitu. Jadi kalau ini sebenarnya jelas ini sudah benar-benar ditandain. Jadi ditandain. Datanya ditandain gitu ya gitu. Jadi kita di supervised learning ini kita mengajari mesin gitu ya untuk memprediksi output secara jelas. Jadi harus ada hubungannya gitu. Karena kita melihat ada hubungannya. Jadi supervise input sama output ada hubungannya yang jelas. Jadi tinggal kita mempelajari dengan menggunakan metode machine learning tadi. Jadi di supervised learning ini di proses kita harus menyediakan apa? Input dan output yang jelas gitu. Nah, sebagai contoh nih supaya kita gampang gitu ya. Saya kasih contohnya ini nih gitu ya. Ini. Saya misalnya punya, kalian kan sering tuh di TB juga ada nih, vending machine. Jadi yang misalnya apa beli tapi pakai mesin kan gitu ya gitu. Beli pakai mesin. Lah, tapi sekarang kebanyakan pakai ini ya, pakai apa? Pakai kertas dan sebagainya. Tapi idenya sama lah gitu ya, gitu, idenya sama. Jadi ini misalnya vending mesinnya itu dia koin lah gitu ya koin. Saya diberi data banyak gitu ya gitu. Ini ada 4 jenis koin gitu ya, 4 jenis koin, ada yang ini uang zaman dulu ya. Jadi yang 1000 gitu ya, udah langka ini yang 1000. Nomor 1 itu 1000, nomor 2 itu 500 rupiah gitu ya. Nomor 3 itu 100 rupiah, nomor 4 itu 50 rupiah. Nah, datanya saya dikasih banyak nih, kasih banyak, uangnya banyak lah gitu ya gitu. Nah, untuk datanya saya lihat bahwa yang nomor 1 yang paling tinggi gitu ya, kelihatan ada scatter tuh. Scatternya apa? Mungkin ada uang yang apa pecah kah gitu ya, atau ada yang pinggirnya sudah kegores dan sebagainya, sehingga size-nya tidak semuanya precise gitu ya, tidak semuanya satu ukuran. Gitu. Mungkin yang nomor 4 ini yang paling kecil karena dia paling lunak gitu ya, sehingga sebarannya sangat banyak seperti itu. Nah ini tapi jelas nih, identifikasinya jelas. Identifikasinya jelas bagaimana? Yang nomor 1, karena saya tahu itu ada data ini adalah data uang 1000 yang nomor 1 yang hijau. Gitu ya gitu. Yang 2 itu data jelas uang 500 kan gitu. Yang ketiga data uang koin 100 gitu ya, dan kemudian 50. Yang saya ukur adalah berat dan size-nya kan gitu. Berat dan size-nya gitu. Mungkin kalau size-nya yang beririsan tadi ini seperti ini gitu ya. Ini mungkin size-nya kecil, udah gitu ada yang pecah dan sebagainya, ada defect dan sebagainya sehingga size-nya karena bahannya lunak gitu ya. Size-nya bisa berkurang karena itu size-nya ada yang kecil sekali, ada yang agak lumayan besar, tapi beratnya juga bermacam-macam gitu ya gitu. Tapi ini saya sudah ada datanya bahwa ini uang 50, uang 100, uang 500, uang 1000. Ya gitu. Lah dari sini gitu ya, saya bisa masukkan machine learning gitu ya. Otomatis dari machine learning gitu ya. Ini jelas ya kalau dilihat di sini sebenarnya sepintas saja kita dengan data yang ada di situ gitu ya, kita bisa lihat ada pengelompokan karena sudah diwarnain ya, saya warnain ini kelompoknya kan kayak gini. Gitu ya gitu. Nah, dari sini bisa kita ada hubungan nih gitu ya, ada hubungan nih gitu. Kalau kita hubungan.
Ini kalau misalnya kita garis gitu ya, seperti yang di kanan ini gitu ya, ini ada pemisahnya kan gitu ya gitu. Kelompoknya seperti ini nih gitu ya. Seperti yang di kanan ini akhirnya gitu ya gitu. Berarti model saya jika saya sudah menemukan garis batas ini, garis batas 1, 2, 3 gitu ya gitu. Saya bisa memisahkan benar-benar nih jika saya mau dites gitu ya gitu. Mau dites gimana? Kalau misalnya saya dikasih koin gitu ya. Saya dikasih koin, saya hanya dikasih beratnya sama size-nya saja gitu ya. Saya hanya dikasih berat sama size-nya saja. Saya bisa tahu bahwa itu koin 1000 jika jatuhnya di sini. 500 jika size-nya jatuhnya di sini. 100 jika dia di sini atau 50 jika dia di sini. Itu ya gitu. Nah, ini program ini yang dimasukkan ke dalam vending machine yang koin ya. Kalau misalnya yang kertas ya otomatis hampir sama tapi mungkin size dan mesh-nya mungkin agak berbeda ininya gitu ya gitu. Nah, ini kalau misalnya di tipikal yang ada gini ya gitu. Lah kalau misalnya yang berkaitan sama migas seperti apa? Kalau yang pernah saya lakukan gitu ya. Kalian sudah belajar masalah petrofisik kan gitu ya. Saya anggap sudah ngambil belum ya? Semester ini sudah ya harusnya ya kan semester lalu ya. Di petrofisik itu kan kita bisa mengevaluasi dari log tadi gitu ya. Berbagai macam log, misalnya nanti ada dari porositas gitu ya, dari SW gitu ya, gitu. Kita bisa tahu misalnya ini ada zona berpori, kemudian ketika ditembak gitu ya, ketika ditembak itu akan dapat ada minyaknya, gitu ya gitu, ada minyaknya di sini. Nah, saya pernah melakukan kebetulan ada suatu studi gitu ya, kebetulan datanya banyak nih, gitu, datanya banyak, data lognya banyak dan kadang itu yang kita tahu bahwa saturasi water dan porositas ini kan bukan data asli, ini sudah interpretasi. Dan nah, aslinya kan ini density, ya, ini resistivity kan gitu ya gitu. Nah, kebetulan juga data perfo dan tes sumurnya banyak nih gitu. Jadi saya gunakan data-data yang asli pengukuran. Jadi di sini gunakan resistivity, terus density, ROHB gitu ya, kaliper gitu ya, data-data dari log tadi. Semuanya saya pakai yang raw data pada kondisi yang ada tesnya. Kebetulan tesnya ada 500-an lah gitu ya. Ada kompresi, ada tes dapat air gitu ya gitu. Tes tembak dapat air gitu ya, air. Tes tembak lagi di sini dapat minyak ya. Tes lagi di sini dapat airnya 30% dan sebagainya. Data-data yang ada tadi berarti saya punya apa? Input kan gitu ya. Input. Inputnya apa? Saya raw data log gitu ya gitu. Karena apa? Petrofisik itu kan misalnya porositas dan SW ini itu kan tergantung interpretasi kan gitu. Saya coba menghilangkan bagian interpretasinya. Bagaimana kalau misalnya data murni dimatchkan sama data tes asli gitu ya gitu. Apakah hasilnya akan sama? Apakah kita bisa melihat potensi yang lain kan gitu. Karena kalau kita tahu SW, kita pasti akan apa? Ada cell baseline dan sebagainya gitu. Porositas itu juga tergantung dari persamaan yang digunakan apa, arci dan sebagainya, gitu ya gitu. SW juga tergantung baseline-nya gitu, resistivity cut-off-nya berapa dan sebagainya. Bagaimana jika saya menggunakan data raw asli input log gitu ya, kemudian saya output-nya saya dapat dari apa? Dari yang ini. Yang dari tes-tes tadi yang jumlahnya lumayan sekitar 500-an data gitu ya. Ini output-nya. Saya kemudian masukkan tes gitu ya. Nah dari situ saya training gitu ya, itu saya training ya. Jadi pada waktu itu ada 500 data, saya tes gitu ya. Jadi 500 itu rule of thumb-nya 80-20, jadi 80% buat training, 20 buat tes. Setelah dites dengan 20% data match. Nah raw data tadi yang log tadi, sisanya saya implementasikan menggunakan itu. Kenapa? Saya bisa dapat spot-spot tertentu yang sebenarnya miss dan dekat di situ. Dan ketika dicoba dites, walaupun dia ada yang gagal, ternyata apa? Gagalnya itu karena apa? Matnya terlalu tinggi dan sebagainya.
Nah, itu salah satu gunanya untuk supervised learning, ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ini nih, gitu ya, ke tadi sudah supervised ini. Kita masuk ke unsupervised, kan gitu. Unsupervised nih, gitu ya. Ini ada data, gitu ya, raw data. Nah, yang jadi masalah apa? Unsupervised berarti dia apa? Dia tidak ada output, gitu ya, gitu. Jadi kalau di sini misalnya gitu ya, bedanya itu kalau supervised itu input terus outputnya itu ada gitu ya. Kalau unsupervisednya apa? Input tapi outputnya nggak ada gitu lah. Nah terus gimana ini gitu kan gitu. Pertanyaannya gimana ini gitu. Kalau misalnya kayak gini kita bisa lihatnya seperti apa nih trennya. Lah kelihatan tidak mungkin kan gitu ya gitu. Nah, tapi ini gunanya machine learning gitu ya gitu. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi yang case tadi gitu ya. Ini case yang tadi, yang vending mesin tadi, koin tadi, 1.500, 150 gitu ya. Data plot di kanan tadi, ini ya, yang data yang di sini, ini kan ada mass, ada size gitu ya. Tadi kan ini udah jelas ya ini tadi ya, ini tadi bahwa apa yang di sini ini tadi kan nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya gitu. Ini nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lah, ini bisa kita kelompokkan karena apa? Karena data ini, data yang ada di sini gitu ya, data yang ini gitu ya, itu sudah saya kasih tahu nih, ini ada berbagai macam ukuran nih, 1, 2, 3, 4. Gitu. Ini masuk supervise ya gitu. Lah bagaimana kalau misalnya saya nggak kasih tahu, pokoknya saya hanya memberikan data ini saja. Gitu. Yang tadinya ada pengelompokan secara warna, otomatis kalau tidak ada pengelompokan secara warna, saya tidak dikasih tahu nih gitu. Pokoknya kamu nih ada data nih seperti ini. Apa? Ada data uang, uangnya saya ukur dan ukurannya seperti ini. Gitu. Nah, kalau dari sini sebenarnya kan kita bisa melihat ada beberapa kelompok. Nah, ini unsupervised itu biasanya tadi kan kalau disinggung di sini ya, kita singgung di sini mana tadi ya gitu. Nih, gitu ya gitu. Unsupervised itu ada classification sama apa? Clustering gitu ya gitu. Clustering. Jadi dia mengkelompok-kelompokkan gitu ya gitu. Lah, mana tadi maksudnya? Nah, ini gitu ya gitu. Nah, kalau dilihat dari sini ya karena kita tahu ini tadi ada pemisah ya. Ini kalau misalnya kita nggak tahu lah pura-puranya gitu ya. Ini bisa ini memang akan bisa dipisah di sini gitu ya. Ini juga ada pemisah yang jelas gitu ya. Lah ini masih tanda tanya nih gitu ya gitu. Bisa dipisah enggak? Kalau kita nggak arti ya gitu. Maksudnya karena kan kita sudah tahu nih awalnya jadi di sini terpisah. Tapi kalau tidak mungkin saja ini hanya jadi 3 klaster. Ini 1, 2, 3. Ini mungkin jadi 1 kan gitu. Karena kita nggak tahu. Kita hanya mengkelompokkan berdasar clustering tadi. Ingat karena unsupervised kita tidak tahu ini apa gitu. Nah, tapi oke lah ini misalnya karena kita sudah tahu ya ini bisa saja kita masukkan gitu ya gitu. Nah jadinya kan bisa saja seperti ini gitu ya. Nah ini gitu ya kita namain saja tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Bisa saja tipe 1 dan tipe 2 tadi atau kelompok ini tadi ini satu kelompok bisa saja kan gitu ya. Ini kalau misalnya saya nggak ada trennya satu kelompok gitu bisa saja gitu. Tapi karena kita sudah tahu ya kita bisa saja ini seolah-olah ini ada pemisah kan gitu ya gitu. Karena kita sudah tahu ya tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 gitu. Lah, dari kelompok-kelompok ini kita akan bisa tahu nih gitu ya. Ketika kita ada data baru yang benar gitu ya gitu. Misalnya sudah saya dites nih saya dikasih koin. Nih, kamu koin 100 nih gitu ya gitu. Koin 100 atau koin berapa? 1.000 lah gitu ya. Saya ukur mesh sama ininya, oh ternyata tipe 4 ini gitu ya, sudah mengelompok ini gitu ya. Ini ternyata masuknya adalah koin 1.000 gitu loh.
Nah, koin 3 ini ternyata setelah saya dikasih ada 4 koin yang berbeda, ini 500 nih tapi ini gitu loh. Nah, yang ini bagaimana gitu ya, tergantung ada ininya 100, ini 50. Tapi bisa saja ini yang ada di sini itu jadi satu. Jadi karena ini kan ada bersilangannya banyak gitu ya. Gitu. Bisa saja ini. Tapi paling tidak kita sudah tahu dari ini. Gitu. Bisa mengira-ngira kelompoknya. Gitu ya. Nah, kalau dikaitkan sama yang tadi saya bilang ada log tadi gitu ya, log tadi gitu ya. Ya sudah, log tadi saya ini kan semuanya saya trainingkan saja unsupervised. Saya nggak kasih tahu itu berhasil atau enggak. Makanya saya inikan saja gitu ya gitu. Lah dapat berapa klaster nanti sama dia gitu. Klaster berapa klasifikasi. Nah, dari klasifikasi tadi kita tinggal hubungkan dari data yang terakhir apa. Oh ini ternyata yang berhasil tuh kalau misalnya nilainya di sini nih gitu. Jadi misalnya dari yang tadi itu ternyata dari log tadi di clustering gitu ya, itu dapat tuh gitu ya, dapat berapa clustering gitu. Bisa juga dari log tadi kan kita tahu kalau di geologis ada yang namanya lingkungan pengendapannya gitu ya, ada apa tipe batuannya, ada yang misalnya sand dan sandstone, misalnya shale dan sebagainya, silicen dan sebagainya. Bisa saja ini ditrainingkan saja ke machine learning, nanti dapat kelompok enggak gitu. Nah, yang masalah di unsupervised ini adalah setiap metode itu akan berbeda hasilnya jika diterapkan pada tipe data yang berbeda. Gitu ya gitu. Jadi ini misalnya Kemin ini ya, ini satu tipe seperti ini. Kalau datanya seperti ini, susah dia mensparasinya gitu ya gitu. Menggunakan Kemin gitu ya, ini dilihat kayak gini nih gitu ya. Saya zoom ya gitu. Nih. Ini gitu ya. Kalau tipe datanya seperti ini, pakai Kemin masih bisa nih gitu. Kelihatan nih gitu ya. Datanya memecah kelompok seperti ini bisa nih Mas Yan gitu. Gitu. Kayak gini, harusnya ini sendiri nih. Tapi kalau pakai Kemin ternyata nggak cocok nih gitu, nggak bisa terpisah gitu. Seperti ini juga susah nih gitu. Tipe datanya seperti ini juga susah gitu. Nah, di dalam unsupervised itu gitu ya, berarti kita harus bisa memilih metode mana yang sesuai dengan data sebaran kita. Misalnya data sebarannya seperti ini. Kalau kita lihat yang tersparasi bagus gitu ya, ini gitu. Apa ini? Menggunakan apa? Spectral clustering gitu. Ini juga bagus nih gitu. Ini juga bagus. Gaussian mixture bagus gitu ya, buat tipe data seperti ini. Gitu. Nah sekarang kita lihat, kalau misalnya tipe datanya kayak gini gitu ya. Wah ternyata yang bagus apa? Ini masih ada birunya nih sini. Kita lihat ya. Wah ini bisa terpisah dengan baik nih gitu. Ini juga bisa terpisah dengan baik. Berarti apa? Spectral clustering dia bisa digunakan untuk data seperti ini. Ini juga gitu. Ini juga, tapi ini ada beberapa outlier nih yang dianggap di luar karena terlalu jauh dia. Ini. Mau pakai bridge juga, ini ada errornya. Dia malah ngitung ada yang lainnya, ini dianggap sendiri. Gitu. Nah yang aneh-aneh misalnya, tipe datanya jika misalnya mengelompok seperti ini nih gitu. Kalau saya menggunakan K-mean nggak bisa gitu. Tapi kalau ternyata kalau menggunakan spectral clustering bisa. Pakai menggunakan word hierarchical bisa. Gitu. Terpisah dua-duanya menjadi dua kelompok besar gitu. Ini juga gitu ya gitu. Terpisah dengan baik dia gitu. Tapi ini tidak. Ini ada ujungnya masih ada. Ini juga. Yang aneh lagi tipikal datanya sebaran seperti radial gitu. Yang bagus apa? Ternyata spectral clustering bagus buat itu. Terus kini algorithmic clustering juga bagus. DB scan juga bagus gitu. Gitu ya gitu. Optik juga bagus. Nah, jadi setiap metode yang akan saudara lakukan atau saudara gunakan atau ada digunakan di unsupervised ini gitu ya. Sebenarnya nggak hanya unsupervised tapi juga di metode yang lain juga akan ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode.
terutama yang unsupervised. Karena unsupervised itu melihat pola ya gitu, melihat pola clustering gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya metodenya nggak sesuai gitu, ya nggak akan dapat gitu. Jadi oleh karena itu ketika unsupervised data yang ada itu biasanya gitu ya, itu dicoba dengan berbagai macam metode gitu ya gitu kalau unsupervised. Nah, kalau contohnya tadi sudah contohnya di perminyakan tadi kalau misalnya identifikasi log apakah itu batuannya sil atau sen gitu ya, gitu. Bisa dicoba gitu ya, clusteringnya seperti itu. Kalau di kehidupan di lapangan seperti apa atau kehidupan di nyata seperti apa gitu ya. Unsupervised itu banyak ya yang tanpa kita sadari. Misalnya adik-adik yang bukan dari Bandung gitu ya atau bukan dari Jawa Barat ketika sekolah di ITB di Bandung gitu ya. Adik-adik kan selalu mendengar bahasa Sunda gitu ya gitu. Bahasa Sunda. Walaupun adik-adik tidak berniat untuk belajar dan tidak tahu gitu ya, tapi semakin sering didengarkan gitu ya. Itu apa? Akhirnya terbiasa kan gitu. Jadi ketika mendengar sesuatu dan berniat belajar gitu ya, itu tahu, oh ini sebenarnya seperti ini, oh maksudnya seperti ini gitu. Intonasi misalnya apa pakai ya itulah ai gitu kan gitu ya gitu. Itu kan tahu bahwa itu misalnya ada umpatan dan sebagainya. Padahal pertama nggak ngerti gitu ya. Tapi karena lama hidup di Bandung dan terekspos hal tersebut paling nggak ngerti maksudnya. Oh ini sebenarnya dia ini nih mengumpat nih gitu. Oh ini sebenarnya manggil nih gitu. Walaupun belum tahu pasti bahwa itu maksudnya apa. Nah itu namanya unsupervised gitu. Sama seperti saya juga ada pengalaman anak saya itu waktu kecil balita gitu ya. Dia terekspos bahasa banyak gitu ya. Saya sebenarnya nggak niat ngajarin gitu ya karena saya hanya berdua sama istri, anak saya masih satu gitu ya. Di rumah nggak ada, jadi hanya sama istri nggak ada. Kita kebiasaan setel itu karena dari awal kita nggak mau, karena TV itu kan ada iklan dan sebagainya kita nggak mau gitu ya. Gitu. Anak saya sudah, saya ini kan ke TV kabel yang nggak ada iklannya, ya sudah dia disetelkan anak-anak saja gitu. Dari mulai ya kecil lah gitu. Kalau istri saya nyuci piring di situ karena hanya kita nggak ada pembantu pada waktu itu, ya terekspos berbagai macam bahasa, berbagai macam bahasa. Saya pada waktu itu nggak menyaring gitu ya, nggak menyaring gitu. Memang nggak ada niat untuk mengajarin multibahasa, nggak ada. Tahu-tahu ternyata ketika bisa ngomong itu kacau gitu. Kacaunya apa? Ada bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Jadi sayanya yang bingung sendiri gitu. Ketika misalnya ngomong, dia ini apa nih kok ngomong up ini apa? Abahu ayah abahu ini apa gitu. Jadi dia malah bahasa Indonesia karena saya dan istri saya pada waktu itu ya lebih sering TV yang menemani, jadinya secara tidak sengaja tuh unsupervised anak saya itu multibahasa. Akhirnya setelah saya tahu, ya sudah, saya fokuskan saja, saya matikan yang channel-channel berbahasa lain, Spanyol dan sebagainya saya matikan, tinggal bahasa Inggris saja ya sekarang ya hilang. Tapi paling enggak bahasa Inggrisnya jadi lebih bagus sekali gitu. Nah, itu hal tersebut kalau di dunia nyata namanya unsupervised seperti itu gitu ya gitu. Jadi tanpa diinikan gitu ya, tapi menebak-nebak gitu ya gitu. Akhirnya tahu dan tahu sendiri. Akhirnya sekarang juga ngomongnya juga lebih bagus gitu ya. Bapaknya kalah malahan gitu. Nah ini tadi gitu ya. Jadi ini tadi metode-metode tadi gitu ya. Nanti saya share gitu ya, ininya seperti apa slide-nya jadi supaya kalian bisa pelajari. Baik, tadi sudah supervised, unsupervised gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya reinforcement nih gitu. Reinforcement nih seperti apa nih gitu ya. Jadi kalau supervised gitu ya, input gitu ya, ada, kemudian outputnya benar. Unsupervised input ada, outputnya tidak ada gitu ya gitu. Nah, reinforcement ini input ada, output tapi bukan output yang sebenarnya. Jadi ada skalanya. Jadi supaya gampang saya ini kan seperti ini. Jadi sebenarnya reinforcement ini
sama seperti manusia belajar sesuatu. Jadi hampir mudahnya gini, kalau misalnya kita ada balita gitu ya, ada balita, anak-anak itu kan cenderung untuk memegang sesuatu kan, suka memegang benda dan sebagainya. Gitu ya gitu. Jadi misalnya ada gelas panas gitu ya, gelas ada isinya air panas gitu ya, mereka pasti akan pengen memegang gitu ya gitu. Nah, kadang kalau misalnya memegangnya panas, dia akhirnya merasakan, oh ini kalau bentuknya kayak gitu ya, bentuknya kayak gitu, ternyata panas nih kalau dipegang gitu. Tetapi namanya anak itu ada rasa keingintahuan kan gitu. Berikutnya dia akan memegang lagi juga gitu loh, gelas tadi. Wah, ternyata setelah dipegang, oh kok dingin gitu loh. Wah, dia mikir nih gitu ya gitu. Mikir, oh berarti bisa iya, bisa enggak. Makanya ada grading gitu ya. Outputnya bukan output sebenarnya. Terus kemudian ada lagi minuman tadi lagi gitu ya. Kemudian dipegang lagi, panas, anak itu kepanasan gitu. Akhirnya anak itu bisa membedakan mana yang panas, mana yang enggak gitu. Apa? Karena ternyata gelas yang ada asapnya itu ternyata panas gitu. Gitu. Nah, kalau saya biasanya saya biarin kalau misalnya mau megang, saya lihat dulu kalau misalnya dia panas atau enggak gitu ya gitu. Ya, dan kalau misalnya enggak terlalu panas dan tidak melukai, saya biarin saja dia megang gitu. Karena dia saya tahu bahwa ini proses reinforcement learning gitu ya. Jadi dia mau kalau kita larang, dia pasti malah akan terus berusaha untuk cari ingin tahu. Sama sebenarnya ini kalau misalnya kita makan sesuatu yang pedas, anak-anak itu kan bikin makan kan gitu. Nah, kalau kita belum kasihkan gitu ya, dia pasti akan rasa ingin tahunya selalu akan naik gitu. Nah, kalau saya biasanya ya kalau nggak terlalu panas, kalau nggak terlalu pedas ya saya kasihkan gitu. Akhirnya misalnya kacang yang warnanya merah pedas gitu ya, dia pengen tertarik gitu ya, ya sudah nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia, anak saya yang umur setahun tuh ketika makan kepedesan minum. Akhirnya ya ketika dia ada di situ gitu ya, warnanya merah gitu ya, itu tetap nggak mau gitu loh. Walaupun itu sebenarnya apa, M&M's gitu ya gitu. Padahal kalau nanti dia coba makan, saya harus coba paksakan dia untuk nyoba gitu ya. Ketika dia coba manis, berarti konotasi dia terhadap warna merah dan bulat itu berarti ada berbeda-beda. Gitu. Nah, reinforcement seperti itu. Gitu. Nanti akan dibahas detail pada kuliah selanjutnya ya gitu. Nah itu kalau reinforcement-nya itu, lah ini yang terakhir nih gitu. Sebelum kuis, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sembari kalian jawab, kira-kira ini tahu nggak jawabannya apa? Kalau dari ini? Nggak ngerti, Mas. Nggak tahu, Mas. Lah, ya memang impossible gitu ya. Gitu. Karena apa? Kalau ini saya bikin grade gitu ya. Saya misalnya, saya ini aja ya. Ini misalnya saya bikin grade, ini 1, 1, 1. Kalau ini isinya 1, berarti ininya minus 1. Kalau ini kosong, 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 ini plus 1. Misalnya seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah ini ada apa? 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 variabel. Nah, ini memang hanya akan mungkin gitu ya. Jika apa? Jika dilakukan dengan machine learning. Jadi kalau ini, dapatnya ini tambahin, dapatnya ini gitu. Lah memang ini tidak akan mungkin dipecahkan dengan apapun gitu. Karena ini harus didekode dulu gitu. Ini saya anggap bahwa yang kosong ini adalah isinya 0 gitu ya. 0, sedangkan ini 1 gitu ya. Jadi kalau saya bikin 1 ini menjadi logaritma gitu ya. Misalnya bahasa yang gampang gitu ya. Itu berarti 0, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. 1, 0, 0. Untuk yang 1 ini saja. Kemudian nanti saya gabungkan dengan ini gitu ya. Kemudian apa? Kemudian bisa tahu ininya berapa. Tapi itu tadi memang untuk trigger supaya kalian tahu bahwa machine learning seperti itu. Memang tidak akan bisa ini gitu ya. Ya tidak apa-apa. Yang penting yang jawab kan paling enggak dapat nilai kuis. Baik, ada yang mau ditanyakan berkaitan sama supervised, unsupervised dan reinforcement
learning, nanti detailnya setelah kuliah berikutnya ya gitu. Ini supaya kalian tahu gambarannya seperti apa mesin learning gitu ya, dan aplikasinya seperti apa. Karena kedepannya sebenarnya aplikasinya sangat banyak sekali dan kita tidak bisa meninggalkan hal tersebut gitu. Mau nggak mau kita akan berurusan dengan mesin learning atau AI. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Mas, saya izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Saya Alex, TM 17, Mas. Ya. Izin tanya, kalau misalnya untuk supervised learning nih, Mas. Ya. Itu kan berarti ada yang dia ada inputan yang memiliki hubungan kuat terhadap output ya, misalnya, Mas. Ya. Kayak uang tadi, berarti hubungan kuatnya terdapat di size dan berat. Ya. Kalau misalnya kita ada data juga tapi tidak berhubungan kuat gitu, Mas, itu kalau dimasukkan juga ke modelnya, apakah dapat memberikan hasil yang lebih baik atau enggak? Oke, good. Jadi gini, kita kan sebenarnya data itu awalnya tidak tahu bahwa itu berhubungan atau tidak. Iya kan ya? Oleh karena itu kita mau lihat machine learning. Kalau kita tahu misalnya kita ada 3 variabel ya, ini gini ya. 3 variabel. Nanti ini sebenarnya akan ini yang paling gampang saya contohkan perseptron aja lah gitu ya. Ini variabel X1, X2, X3 gitu ya gitu. Nanti ada yang namanya kalau yang sekarang tapi mungkin nggak dipelajarin, dynamic neural network gitu ya gitu. Jadi ini misalnya weighting 1, weighting 2, weighting 3. Sebenarnya variabel sebanyak-banyaknya pun nggak masalah dimasukkan gitu ya. Karena kita kan belum tahu dianya itu istilahnya apa ya? Dianya itu memiliki nilai yang berarti atau tidak bagi sistem kita. Jadi di sini itu ada, ini kan sebenarnya black box nih gitu ya. Ini black box, kita nggak tahu ini apa. Ini X persamaannya kan gitu. Ini black box. Nah, weighting ini itu menandain bahwa X1, X2, X3 itu sebenarnya ada pengaruhnya terhadap Y. Jadi kalau misalnya, Mas, saya nggak masukkan 20 variabel, boleh saja gitu loh. Buat awal, karena kita nggak tahu gitu ya. Saya juga kalau misalnya menyuruh untuk ada yang TA gitu ya, saya suruh saja semua yang kamu kira-kira ini apa, variabelnya apa, di list dulu. Karena kita belum tahu namanya variabel yang berpengaruh atau tidak. Jadi ada variabel yang berpengaruh gitu ya, atau tidak kan gitu. Nah, misalnya total variabel yang ada misalnya ada 20 gitu ya, 20. Lah 20 tadi ketika kita bikin modelnya, yang paling simpel ini perseptron ya, biar gampang gitu ya. Itu misalnya W1 gitu ya, W1 sampai W20 gitu ya. Itu kan ada yang pengaruhnya weightingnya besar, kecil gitu kan gitu. Lah, nanti ini kita bikin tornado chart gitu ya. Di tornado chart itu apa? Diurutkan dari yang variabel yang paling besar pengaruhnya dan yang tidak. Jangan-jangan ada yang beberapa dari 20 itu ternyata yang ada nilainya misalnya hanya 10 gitu ya gitu, hanya 10. Lah dari 10 tadi berarti 10 itu adalah variabel yang berpengaruh gitu ya. Lah kita training lagi dengan variabel yang berpengaruh tadi gitu. Karena kita kan awalnya nggak ngerti nih Alek, variabel tersebut berpengaruh nggak terhadap sistem, kan kita nggak tahu koneksinya seperti apa. Sehingga variabel yang kita dapat pertamanya di training semua gitu ya. Setelah nanti, ternyata variabelnya ini misalnya ya pakai perseptron ya, ini gitu ya. Weightingnya 0, kalau 0 kan ini kali, kan kita persamaannya ini kan X1 kali W1 ya, tambah kan ini gitu ya. Ini kan berarti kalau weightingnya 0 ya, ini nggak ada pengaruhnya kan, gitu. Misalnya paling simpel gitu ya. Berarti kalau weightingnya 0 sudah dibuang saja, karena apa? Memperlama perhitungan. Jadi yang pertama, variabelnya ada 20, masukkan semua dulu. Di training gitu ya. Setelah itu kita tahu variabel yang 10 besarnya apa, atau misalnya yang variabel yang ada nilainya weightingnya berapa, lah kita training ulang dengan variabel yang berpengaruh saja. Nah ini namanya seleksi dari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap sistem kita dan tidak. Begitu, Alex. Jadi kalau misalnya kasusnya saya mau waterflood 5 spot gitu ya gitu. Masukkan luas area, tekanan injeksi, laju alir injeksi, kemudian densitas air gitu, misalnya gitu ya. Lah ternyata densitas air ya range-nya kan hanya segitu-segitu aja, paling satu lebih sedikit kalau banyak.
banyak ada garamnya gitu ya. Kalau air permukaan kan nggak begitu beda jauh gitu. Ternyata variabel air tersebut, densitas air yang dari permukaan tadi nggak berpengaruh banyak gitu loh. Ya sudah, itu kita take out, kita ambil saja dari tornado chart tadi, kita lihat variabel yang weightingnya paling besar mana, yang ada weightingnya, gitu ya. Ya itu yang kita ambil, kemudian kita lakukan training lagi, sehingga weightingnya lebih proper dan model kita lebih simpel karena variabel yang kita gunakan hanya lebih sedikit. Begitu, Alek? Siap, Mas. Makasih banyak, Mas. Oke, ya. Ada lagi? Untuk metode-metode, ini saya ambil perseptron yang paling simpel ya. Jadi nanti kalau misalnya karena perseptron ini hanya satu garis, berarti dia linear saja. Kalau misalnya mau yang ada hidden layer dan sebagainya, nanti kalau misalnya kalian ini kan neural network gitu ya, ada berapa tingkat dan sebagainya gitu ya. Kalau dinamik neural network tuh dia bisa bikin sendiri. Jadi otomatis kalau ini kan kita lakukan tadi pakai tornado chart kan tadi manual ya, yang weightingnya 0, yang weightingnya 0 tuh dia masih kita gunakan gitu. Tapi kalau yang dynamic neural network gitu ya, itu langsung dia di-cut sendiri gitu. Kalau misalnya weightingnya 0 atau tidak berpengaruh, itu nggak digunakan gitu. Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini akan berguna banyak bagi kalian gitu ya. Gitu. Karena ketika kalian, saya sebenarnya kalau tugas akhir biasanya saya sarankan untuk ada optimasinya menggunakan machine learning walaupun nanti berkaitan sama ini, karena nanti itu karena setiap istilahnya apa ya, setiap bidang itu butuh machine learning gitu ya gitu. Jadi banyak dari yang awal-awal bimbingan saya yang itu yang lama 2012 gitu ya, ketika dia naik dan turun harga minyak gitu ya, karena dia ininya machine learning, ketika awal harga minyak drop tahun angkatan 2012 itu lulusnya 2015 2016 lah gitu. Pada waktu itu drop gitu ya. Itu ya mereka tetap bisa kerja walaupun misalnya dia kerjanya awalnya sembari menunggu lowongan yang ada gitu ya, dia kerjanya misalnya di di bank gitu. Di banknya sebagai apa? Sebagai untuk mengevaluasi kredit atau apa. Ada juga bimbingan saya itu yang dia machine learning, dia kerjanya di web gitu ya. Jadi dia melihat traffic seperti apa dan sebagainya. Karena hampir setiap perusahaan atau setiap ini sekarang menggunakan machine learning. Jadi paling tidak jika kalian bisa lebih banyak pilihannya, karena ketika ditanya masalah yang machine learning kan lebih umum gitu ya, bisa digunakan di berbagai bidang gitu ya. Ketika nanti harga minyak kan sekarang sih lumayan agak naik gitu ya. Ketika nanti ada kondisinya yang naik turun kan lebih aman gitu. Baik, segitu saja dari saya. Ada yang ditanyakan? Absen jangan lupa ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhirin sampai di sini ya. Nanti kita ketemu minggu depan gitu ya, di waktu dan ini yang sama. Baik, selamat sore, jaga kesehatan, hati-hati kondisi seperti ini gitu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.